istiqomah dipakai itu laksana pisau, bahkan menjelma menjadi pedang, karena sering dipakainya semakin tajam, semakin kuat, semakin besar ya, dengan ditambahi energi ya dari pikirannya itu bisa digunakan untuk apa saja, tidak hanya mengiris daging, bahkan mengiris macam-macam. Kalau sudah kuat itu pisaunya mampu untuk pakai apa saja. Jika dihubungkan dengan kalimat bahwa doa adalah pedangnya orang mukmin, nah maka ada benang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku semuanya, semoga sehat walafiat jasmani dan ruhaninya semuanya. Melanjutkan topik kemarin, masih banyak pertanyaan yang terutama bab imajinasi. Ya, kali ini kita bahas imajinasi yang presisi ya, sehingga presisi itu maksudnya tepat sasaran, terus hakikatnya juga tepat, maksudnya tepat, tujuannya tepat, tata caranya tepat, syarat syariat dan hakikatnya. Yang pertama kita bahas sebagai pembuka adalah dalilnya. Ini kita bahas dalil mutasyabihat ya, yakni Quran surat Al-Fat ayat 10, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses bayat Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Peristiwa itu bernama bayat Ridwan di Hudaybiyah, yakni sudah banyak yang familiar, termasuk yang golongan para salik ya, yakni innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu, maksudnya Kanjeng Nabi itu saat itu ya, sesungguhnya mereka berbayat dengan Allah, yaitu innalladzina, sesungguhnya, yubayyi'unaka, orang yang berbayat denganmu, yubayyi'at bi innama yubayyi'unallaha, sesungguhnya mereka berbayat dengan Allah, hakikatnya begitu, dohirnya dengan Rasul, sesungguhnya hakikatnya dengan Allah. Faman nakasa fa inna yadullah fawqa aydihim. Nah, ini ya, perjanjian Allah di atas perjanjian mereka. Fadu yadullah fawqa aydihim ya, itu. Kemudian faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi, barang siapa yang mengingkari janjinya, baiatnya itu diingkari ya, maka dia telah mengingkari janji pada dirinya sendiri, dia itu berjanji, melanggar janjinya, gitu maksudnya ya.
Wa man aufa bima ahada, barang siapa yang menepati janjinya, alaihullah fasayuti ajron adima, maka Allah akan memberinya pahala yang besar, yang adim. Adim itu besar ya. Jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini adalah peristiwa Baiat Ridwan di Hudaibiyah ya. Ketika itu umat Islam berbaiat, yakni membuat perjanjian, kontrak perjanjian ya, secara ruhania ya, ucapan pada Rasul untuk tidak melarikan diri ketika memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini jumlah sahabat waktu itu sekitar 1.500 sahabat ya. Jadi mereka berbaiat, kemudian turun juga surat Al-Fat ayat 18, yakni Allah benar-benar ridho terhadap orang-orang mukmin yang membaiat panjenengan di bawah pohon ya. Ini orang-orang mukmin ya, maka sekarang itu orang-orang yang mengaku mukmin dan sudah berjanji jangan melanggar janji, jangan ingkar, karena ingkar pada janji ini itu namanya berkhianat. Berkhianat itu urusannya berat, jangan berkhianat, itu urusannya berat. Karena berkhianat itu lawan katanya dari sifat-sifat Nabi, yaitu amanah, tak percaya jujur ya. Bohong itu lawan katanya jujur. Kalau amanah itu yang terpercaya, lawan katanya hianat ya, seperti ini. Jadi ini waspada. Apa hubungannya dengan imajinasi ya? Ya, hubungannya adalah nomor 2, definisi imajinasi saya ingatkan kembali seperti kemarin ya, itu kemampuan mental atau pikiran seseorang untuk membuat gambaran atau ide atau konsep yang belum nyata di hadapannya. Jadi membayangkan dulu dengan pikiran ya, sehingga nanti diharapkan bisa nyata. Imajinasi ini bisa memungkinkan seseorang untuk berkreasi dan memecahkan masalah yang ada dengan merancang solusi yang inovatif ya. Jadi ini bisa untuk pemecahan masalah salah satunya ya. Ini pintu-pintu keluar, yaitu makanya dari imajinasi ini kalau tajam, kalau peka, nanti kita bahas ya. Contohnya apa dari imajinasi presisi ini? Misalkan ini ada seorang montir ya, bisa menemukan solusi ketika menghadapi sebuah mesin yang lagi macet ya, karena montir ini sudah pernah melihat ya, kemudian memegang, meneliti cara kerjanya, dan itu adalah keahliannya, maka itu semakin sering, semakin dilakukan, maka imajinasinya mempunyai solusi yang akan cepat bisa dilaksanakan. Jadi dengan keahlian, semakin digunakan imajinasinya pada keahliannya, itu bisa menghasilkan suatu solusi ya. Semoga paham ya. Maksudnya ini intuisi itu semakin terasa jika semakin istiqomah di suatu bidang keahlian. Jika terus diasah terus itu, maka semakin ahli intuisi. Nah, saya ingatkan kembali, intuisi itu apa? Intuisi itu kemampuan manusia dalam memahami atau merasakan sesuatu tanpa berpikir terlalu panjang, atau peka namanya ya. Karena si montir tadi contohnya ya, sehari-hari atau sudah lama pegang mesin, maka dia itu peka pada mesin itu karena seringnya istiqomahnya.
sehingga ada permasalahan apa pasti dia cepat paham walaupun permasalahannya baru. Itu maksud saya ya. Jadi dengan mengulang-ulang atau istiqomah menggunakannya itu kita semakin peka, intuisinya semakin terasa, semakin tajam, sehingga doanya semakin bisa tajam. Ya, jadi intuisi itu analoginya seperti pisau ya. Kalau semakin diasah semakin tajam dan lancar untuk mengiris daging. Itu maksudnya. Kalau tidak pernah dipakai, akhirnya berkarat, terus sulit dipakai kalau mengiris daging karena bekaratnya itu. Nah, ini makanya harus sering-sering diasah. Nah, aplikasinya pada sehari-hari amal ma'ruf bagaimana? Ya, intuisi yang istiqomah ini saya lanjutkan intuisi ya, karena ada hubungannya dengan imajinasi. Intuisi yang istiqomah dipakai itu laksana pisau, bahkan menjelma menjadi pedang, karena sering dipakainya semakin tajam, semakin kuat, makin besar ya, dengan ditambahi energi ya dari pikirannya. Itu bisa digunakan untuk apa saja, tidak hanya mengiris daging, bahkan mengiris macam-macam. Kalau sudah kuat itu pisaunya mampu untuk pakai apa saja. Jika dihubungkan dengan kalimat bahwa doa adalah pedangnya orang mukmin, nah maka ada benang merah. Ada benang merahnya adalah dijelaskan dalam hadis kemarin itu ya, ketika diperintahkan selalu zikrullah, mengingat Allah dengan lafaz di titik latifah sambil mengingat Allah, maka sunnahnya memperbanyak angan-angan, karena itu sejatinya sedang berdoa meminta pada Allah. Angan-angan itu karena tersambung lafadznya, sehingga yang sini sama dengan berdoa, bisa tembus nyambung ke atas. Sejatinya sedang berdoa ya, seperti itu karena ada lafaz ini. Semoga paham ya. Nah, nanti yang keempat ini kisahnya ya. Kisahnya ini pasti dalam taraf legenda ya, karena belum terjadi ya. Bagi orang-orang sebagian sudah meyakininya, yakni perang akhir zaman itu adalah perang yang tidak pernah ada sebelumnya. Perang akhir zaman itu perang, yakni perang jarak jauh dengan kekuatan pikiran, imajinasi pemakaiannya ya, dengan pikiran yang tersambung dengan lafaz Allah, dengan zikrullah, seperti berdoa yang langsung terijabah. Nah, itu imajinasi lafaz langsung terijabah, jadi seperti itu ya. Analoginya seperti itu karena doa itu pedangnya orang mukmin. Nah, itu senjatanya. Semoga paham ya. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah mari kita semua terus menerus berdoa dan berzikir agar tambah terus cahaya nurus samawati wal ardi, dari pusatnya sana terus turun ke beliau, terus memantul ke kita, terus kemudian kita mujahadah terus menerus, jangan sampai kendor membersihkan diri supaya kolbunya bisa bening, terus menerus bisa itu sudah mati rasa terhadap luar. Maksudnya mati rasa itu ya tawar gitu. Kalau air ya nggak manis, ya nggak pahit, ya nggak kecut, pokoknya tawar. Air minumnya seperti air minum yang tawar. Kenapa seperti itu? Iya, karena walaupun dihujat, walaupun dimarahi, walaupun disindir, walaupun dicacati sama orang lain ataupun dipisui sama orang lain, itu kita tetap hatinya tetap tawar saja, menerima dengan ikhlas dan ridho bahwa la haula wala quwata illa billah, semuanya tidak ada daya upaya kecuali Allah. Artinya
semuanya itu yang gerakan Allah. Jadi itu semua. Jadi kalau ada orang berbuat jelek sama kita itu, bahwa itu kita percaya bahwa dia itu digerakkan Allah untuk menguji kita agar bisa naik derajat. Tuh, semoga paham 1-2 kata dari saya ini. Demikian, jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya, dan terus puter terus tasbihnya, jangan sampai kendor. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.